now I'm begging you, pleading to please let her go. Tell her I love her and walk out the door. 'Cause I'm missing us so. 'Cause you've stolen the best from me, left me in pain. I'm begging for help, I'm going insane. I know that I'm missing us so. I'm missing us so. We used to laugh till the sun rose up high in the sky, and I let her rest in my arms when she needed to cry. But now she's with you and it feels like she's never been mine. Love her so much it hurts, I don't know if I'll ever be fine. 'Cause she came to me with a heart that was broke. I mended it back with a piece of my own inside.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Bapak dan Ibu para tamu undangan yang kami hormati, mari kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia, syafaat dan nikmat kepada kita semua sehingga kita bisa berada dan berkumpul di tempat yang paling mulia guna dalam rangka acara Walimatul Akad atas pernikahan saudari Rosmiati Sarjana Pendidikan putri dari Bapak Abidi dan Ibu Aminah Almarhumah Desa Makaprama, Kecamatan Woja, Kabupaten Tonggo, dengan pujaan hatinya Firman Syah, Sarjana Kesehatan Masyarakat, putra dari Bapak Haji Asiki dan Ibu Siti Julaiha Almarhumah, Desa Nata, Kecamatan Padibelo, Kabupaten Bima. Mari kita buka acara ini dengan sama-sama berlafaz basmalah bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu para tamu undangan yang kami hormati, untuk mengawali acara ini mari kita sama-sama mendengarkan pembacaan kitab suci Al-Quran. Pada hari ini meminta kesediaan yang terhormat Bapak Hairudin selaku Kapus Madura kepadanya disilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته خلق
yang terhormati, mari kita ikuti acara selanjutnya itu sambutan keluarga berarti kebetulan kesediaan yang terhormat Bapak Kepala Desa Mata Prama, yaitu Bapak Johan SPD kepadanya di sebelah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'amana bi taufiq wal hidayati wa nasta'inuhu bi hauli wa quwwati qawli fa innahu la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam, yang telah melimpahkan nikmat dan hidayahnya kepada kita semua. Atas nikmatnya lah, baik itu nikmat iman, Islam, lebih-lebih yang tidak bisa kita nafikan adalah nikmat kesehatan, kekuatan, sehingga kita dapat meluangkan waktu tentu dalam mengikuti sekaligus menyaksikan jalannya walimatul akad itu dijadikan dari anandai. Kemudian salam dan taslim tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan Nabi Allah, Nabi Muhammad SAW, Nabi yang sengaja dipilih kemudian diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan petunjuk sang ilahi. Atas petunjuk yang dibawa oleh beliau sehingga menjadi pemicu, menjadi salah satu musabab sehingga dilaksanakan as-sunnah sebagaimana yang kita hajatkan pada pagi yang mulia ini di Masjid Al-Jihad, tempat yang agung, tempat yang mulia. Dan semoga kita yang ada dalam majelis kebaikan senantiasa mendapatkan syafaatnya baginda dari Allah dan Muhammad SAW di yaumil kiamah nanti. Yang kami muliakan Bapak Kepala Kuah Kecamatan atau pejabat mewakili Kecamatan Bojan. Kemudian yang kami muliakan pula Bapak Ketua dengan segenap anggotanya, Ketua SDN, Ketua PTD, sesepuh Mada yang ada di tengah-tengah Mada, tokoh agama, tokoh pemuda, lebih-lebih yang kami istimewakan adalah Ibu di PKK yang selalu senantiasa mendampingi kami dalam menyampaikan salawat, lagu-lagu nasi dan salawat. Singkatnya, Bapak Ibu tamu undangan yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, izinkanlah kepada Kaso mewakili Asybul Hajat untuk menyampaikan isi hati, untuk menyampaikan kata sambutan Bismillah. Namun sebelumnya maka mengawali kata sambutan ini dengan mengucapkan selamat datang di kediaman Lamadaroho, ya, lebih-lebih kesemai Desanata, Kabupaten Bima, yang Madaroho suruhkan hanya di masjid tempat pelaksanaan akad ijab dan kabul ini. Ini adalah tempat yang mulia yang Madaroho ikhlaskan, ya, untuk pelaksanaan walimatul akad. Tidak ada tempat yang lebih mulia melainkan masjid. Kemudian yang selanjutnya Mada menyampaikan ucapan terima kasih banyak atas waktu, tenaga, lebih-lebih Leki Kesemai, atas telah diluangkannya, atas telah disisihkannya waktu untuk menyaksikan jalannya ijab kabul lagi. Kemudian yang tidak kalah penting Bapak dan Ibu tamu undangan yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu dalam penyambutan pelayanan Lamadaroho Kaso, baik mulai di depan bagian masjid sampai ke tempat penempatan di masjid ini, lebih-lebih yang insyaallah nantinya ke pelayanan jamuan, itu banyak hal-hal yang membuat kita tamu undangan
tidak mampu memenuhi apa yang menjadi titik kepuasan kita. Kemudian banyak hal kejanggalan-kejanggalan yang mungkin tidak sesuai dengan status sosial Bapak dan Ibu tamu undangan yang insya Allah dimuliakan oleh Subhanahu wa Ta'ala. Maka melalui mandatan yang diputus, yang wakili Hasibul Hajat, maka hanya menyampaikan ucapan mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Kemudian selanjutnya untuk kedua kandidat yang tengah menunaikan salah satu kewajiban sebagaimana yang disuguhkan dalam nasihat baginda Nabi Muhammad SAW, bahwa nikah ini bukan hanya sebatas untuk menyelesaikan apa yang menjadi status yang pada awalnya lajang belum kawin, kemudian menuju ke status kawin adindaku yang insya Allah dimuliakan oleh Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ini adalah salah satu tuntutan yang kalian tunaikan dengan segala tugas, dengan segala kewajiban yang masing-masing. Nanti insya Allah oleh Bapak Kepala Keluarga akan menyampaikan dalam poin-poin khutbahnya nanti dalam khutbah kita. Tapi ingatlah, niatkanlah nikah ini adalah sebagai catatan amal ibadah yang kalian tunaikan pada saat ini dengan segala konsekuensi dunia sampai ke dalam kento anda sekalian. Sekali lagi, niatkanlah dengan ibadah. Niatkanlah dengan ibadah. Kemudian yang kedua, sebagai bahan catatan adalah niatkanlah nikah ini sebagai bahwa kalian itu tengah membumikan, tengah melanjutkan apa yang menjadi as-sunnah bagi Nabi Muhammad SAW. Ini adalah poin penting yang wajib kita teguhkan, yang wajib kita tegakkan dalam menjalani hidup dan kehidupan. Kemudian selanjutnya tidak ada kata yang lain yang menjadi nasihat kedua, ya. Kami selaku Dongdua, selaku sae, jadi hanya itu yang bisa kami sisihkan sebagai oleh-oleh, sebagai modal, sebagai bekal dalam menjalani hidup dan kehidupan kalian. Jadi mungkin demikian kata sambutan singkat yang bisa bersampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam penyampaian ini. Pada tutup dengan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita masuki akan ini yaitu dijabat gabung untuk memimpin acara dijabat kami dengan kesediaan Bapak Waliul Ahdi Islam Sarjana Islam dan dilakukan dengan khutbah dan pembacaan doa kepada Bapak disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Madaprama, juga Pak Mantan yang luar biasa Madaprama. Yang kami hormati dan kami muliakan para sesepuh, tokoh agama, para ustadz, baik keluarga besar kita yang dari Desa Nata maupun keluarga besar kita yang berada di Desa Madaprama. Singkatnya bapak-bapak, ibu-ibu, tamu undangan yang berbahagia. Alhamdulillah, Kunjungan Rosmiati yang telah melakukan pendaftaran di KUA sehingga kami periksa, kami teliti, alhamdulillah tidak ditemukan hambatan, penghalang, sehingga ijab dan kabul ini kami catat dengan nomor peristiwa 35. Nanti setelah ijab dan kabul akan diberikan buku nikah atau kutipan akta nikah untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Terus yang kedua yang kami ingin sampaikan adalah permohonan maaf kami karena terus terang di tadi pagi berita duka juga datang. Yang meninggal tadi pagi itu adalah ibu dari Pak Suhermansyah SAG MSI atau Kepala KUA Kecamatan Moja. Nah, yang barusan ini adalah mertua daripada penghulu kita yang lebih awal sehingga mata mai ganti ya, sifat yang darurat tidak masalah.
bisa kita ambil pelajaran dalam artian bermata, pengingat akan kematian adalah dalam takwanya kita sebagai hamba Allah yang beriman kepada Allah. Ini yang harus kita syukuri walaupun di tengah suasana duka. Bahkan ketika mendengar berita duka pun yang diucapkan itu sebenarnya alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya kita tetap memuji akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang memegang alam semesta itu. Walaupun terkadang mereka keiran sebenarnya ini yang biasa. Tapi begitulah bentuk penghambaan kita kepada Allah. Baik bapak-bapak, ibu-ibu, tamu undangan yang kami hormati, mungkin ini beberapa hal yang Mata sampaikan, dan selanjutnya sekali lagi Mata langsung mohon izin menyampaikan khutbah nikah sekaligus nasihat perkawinan untuk anak-anak kita. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ankihu sholihin wa sholihat. Wa qala aidan ya ma'syaras sabab man istata'a minkumul ba' falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil bashar wa ahsanu lil farj wa man lam yastati' falahu bisawm fa innahu lahu wijah. Wa qala ta'ala ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim fas-salihatu qanitatun hafidatun lil ghaibi bima hafizallahu wallati takhafuna nusuzahunna fa'idhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna fa in ata'anakum fala tabghu 'alayhinna sabila innallaha kana 'aliyan kabira. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuhan nas ittaqullaha fin nisa fa in ahadtum bi'amanatillah fastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Anandaku berdua yang dimuliakan Allah, Bapak Kepala Desa yang kami hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, tamu undangan yang berbahagia. Sekali lagi, Madang Reces Menan Weki, kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmat yang telah diberikan kepada kita, terutama Ananda berdua yang tidak bisa disembunyikan rasa bahagianya. Yang rasa bahagia ini sesungguhnya adalah karunia Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar, diberikannya rasa cinta sehingga saling tertarik antara satu dengan yang lain. Mereka sempurnakan rasa cinta ini melalui ijab dan qabul. Allah naikkan derajatnya menjadi suami yang soleh dan istri yang solehah. Ini luar biasa. Kemudian salawat dan salam mari kita sampaikan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Yang sebagaimana kita semua ketahui juga disampaikan oleh kades kita, ini adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai ini, bahkan dianjurkan. Sebagaimana hadis yang kami bacakan juga tadi, ini perintah. Ankihu sholihin wa sholihat. Nikahkanlah laki-laki yang soleh dengan wanita yang solehah. Jadi ada perintah, anjuran. Bahkan lain tawaruna sunnah yang namanya menikah ini. Untuk itu Ananda berdua, pertama-tama sebagai pembukaan dalam nasihat ini, kami ingin ingatkan kepada Anandaku Rosmiati. Anandaku Rosmiati, semua kami tidak tahu bagaimana awal mula perkenalan Anandaku dengan Firmansyah. Cuma ini yang engkau harus sadari, bahwa Firmansyah ini adalah laki-laki pilihanmu. Yang kami kenal atau yang kita semua ketahui adalah laki-laki biasa. Walaupun standarnya laki-laki yang diidamkan oleh para
istri atau wanita itu adalah seperti Ali bin Abi Thalib. Tapi dia hanya berusaha menjadi seperti itu dan menjadikan Ali ini sebagai tauladan. Jadi segala kekurangannya, kelebihannya engkau harus syukuri dan maafkan kekurangan itu. Nah, ini catatan pertama untuk Ananda Rosmiati. Begitu juga Anandaku Firmansyah. Ini kami ingatkan bahwa Rosmiati yang engkau pilih ini Anandaku adalah wanita biasa di akhir zaman, yang dalam melewati zaman ini penuh dengan ujian dan cobaan, dan dia mampu menjaga diri, dididik oleh orang tua, oleh keluarganya, diberikan pakaian yang menutup aurat, rezeki yang halal, kemudian dia berusaha menjadi sosok Fatimah bintu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu dia berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi wanita akhir zaman, tetapi tingkat keimanannya adalah sebagaimana imannya anaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Fatimah. Nah, ini yang harus disadari. Jadi kurang dan lebihnya, syukuri kelebihannya, maafkan kekurangannya. Ini catatan yang pertama Anandaku. Kemudian selanjutnya di kesempatan yang berbahagia ini Anandaku yang dimuliakan Allah, Mada khususnya ingin menitipkan 4 pesan khusus untuk Anandaku Firmansyah dan 4 pesan khusus untuk Anandaku Rosmiati. Yang pertama untuk Firmansyah, 4 hal ini Anandaku adalah merupakan satu amanah yang ketika engkau menjadi suami, mudah-mudahan Allah membantu dan memberikan keberkahan engkau. Yang pertama Anandaku, tugas seorang suami itu adalah menjaga iman keluarga, terutama engkau, istri dan anak-anak. Menjaga iman dalam artian ini Anandaku, engkau memperhatikan, memeriksa bagaimana tingkat ketakwaan Anandaku dengan keluarga nanti. Nah, ini tugasnya adalah Firmansyah. Artinya ketakwaan kepada Allah oleh keluarga kuncinya di Firmansyah. Ini tugas yang pertama. Tugas yang kedua untuk seorang suami itu adalah memberikan rizki kepada keluarga. Rizki yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah takdirkan dia berserakan di muka bumi ini. Kita mencari rizki yang halal lebih baik, maka berikanlah rizki itu kepada keluarga. Kemudian yang ketiga Anandaku Firmansyah, kewajiban seorang suami itu adalah menyiapkan tempat tinggal bagi keluarga. Menyiapkan tempat tinggal ini boleh ya, syukur misalnya sudah punya tempat tinggal sendiri, entah kos, entah numpang di mertua atau orang tua sendiri, itu tempat tinggal semuanya disiapkan. Dalam artian ini sekemampuan dia. Nah, ini 3 yang harus disiapkan oleh seorang suami. Kemudian yang keempat, tugasnya seorang suami di samping menjaga ketakwaan kepada Allah, kemudian mencari rezeki, kemudian menyiapkan tempat tinggal, yang tidak kalah pentingnya adalah menjadi guru dalam rumah tangga dengan memberikan ilmu pengetahuan atau mendidik istri dan anak-anak. Nah, ini tugas seorang suami. Jika 4 hal ini yang dilakukan oleh Adinda, insya Allah maka pintu surga akan terbuka untuk Anandaku Firman. Ini nasihat Mada yang pertama. Poin yang kedua, Mada titipkan amanah untuk Anandaku Rosmiati, yang sebenarnya jalurnya lebih mudah masuk surganya seorang wanita daripada seorang laki-laki. Anandaku, tugas engkau yang pertama Rosmiati adalah menjaga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu 1 ketakwaan. Yang kedua, dia menjaga sholatnya. Presahulu sembiari Anandaku Rosmiati. Kemudian yang ketiga adalah dia berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian yang terakhir Anandaku menjaga kehormatan dan harta yang dititip oleh suami. Menjaga kehormatan ini Anandaku, ada kelebihan aib, ada aib disembunyikan, ada kelebihan rezeki disyukuri.
segala sesuatu yang tidak disukai oleh suami, jika itu menunjang keimanan maka ikuti. Jika mengajak kepada, ya banyak maaf misalnya menurut takarannya kurang ketakwaan kepada Allah, maka itu juga boleh dibicarakan dalam artian saling mengajak akan kebaikan antara suami dan istri, terutama akan ketakwaan kepada Allah, maka itu harus sama-sama dilaksanakan Ananda. Jika Ananda Kurosmiyati melaksanakan 4 hal ini, maka pintu surga mana saja engkau bisa masuk. Anandaku yang berdua dimuliakan Allah, bapak-bapak, ibu-ibu, tamu undangan yang kami hormati. Yang terakhir sebagai penutup Anandaku, ketika menjadi suami istri nanti, maka tidak menggugurkan kewajiban Anandaku berdua untuk berbakti kepada orang tua. Tidak gugur kewajiban seorang anak kepada orang tua. Yang pada kesempatan ini maka mintalah ridho orang tua, karena sungguh ridho Allah itu adalah bergantung daripada ridho orang tua. Jika ada orang tua kita yang meninggal misalnya, juga tidak menggugurkan kewajiban kita untuk taat kepada orang tua dengan terus berdoa. Ingat, kita ini adalah warisan terbaik orang tua. Dengan mengirimkan doa setiap akhir sholat, selesai sholat doakan untuk orang tua, maka kita ini warisan. Ingat, ada 3 amalan yang tidak pernah terputus dari orang tua ini, yaitu doanya orang yang soleh, anak-anak yang soleh, ya kita ini warisan. Kemudian ilmu yang bermanfaat, kemudian amal kebaikannya ketika dia hidup. Nah, ini tidak putus amalan. Karena berdua yang dimuliakan Allah, bapak-bapak, ibu-ibu, tamu undangan yang kami hormati, mungkin ini saja nasihat Mada, lebih dan kurangnya Mada mohon maaf. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghimpun anak kita menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Barakallahu lakum wa barakallahu lakum wa bihakum fil khair wa lillahi wasbiru innahu ghafurur rahim. اللهم أنت الحياء بينهما
آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. We're here on this special day. Our hearts are full of pleasure. A day that brings the two of you close together. We're gathered here to celebrate a moment you'll always treasure. We ask Allah to make your love last forever. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us. And with one voice, let's all say, Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. From now you'll share all your joys. Through hardships support each other. Together worshipping Allah, seeking His pleasure. You can